Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus orang kita Muhammad segenap UKM asatid yang tidak kami sebutkan. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Ba'dal maghrib kita melanjutkan kajian kita sebelum bulan puasa. Alhamdulillah, kita mengkaji aqidatul ahli Islam, keimanan, mengkaji bagaimana membangun koneksi yang baik. Jadi kalau kita berbicara tentang keimanan, berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sama berbicara tentang membangun jaringan yang bagus. Bapak dan ibu sekalian, kita kalau pakai handphone gak ada sinyal. Ya, kita kalau pakai handphone gak ada sinyal, kita nyari-nyari itu gimana tempatnya nih. Dalam kamar, keluar kita dari kamar. Ya. Kita lagi di gunung nih, di Bogor misalnya. Daerah-daerah pedalaman, pegunungan, Gunung Salak itu misalnya, ya. Kita mendaki gunung, kita nelpon gak ada sinyal, kita nyari-nyari itu sinyal. Ya. Kita untuk mencari-nyari sinyal tersebut demi nyampainya koneksi yang bagus, demi mendapatkan koneksi yang bagus, jaringan yang bagus untuk berhubungan dengan orang yang kita tuju. Begitulah kajian kita yang tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tiap hari beribadah kepada Allah. Ya. Tiap hari kita berusaha beribadah, berbuat baik. Namun semua ibadah kita, semua perbuatan baik kita akan terhalang ketika tidak ada koneksi yang baik kepada Allah. Kita punya banyak barang, banyak jualan, tapi kita tidak punya hubungan yang baik, nggak laku. Jualan kita nggak laku. Tapi orang walaupun hanya di rumah, tapi punya jaringan yang bagus. Kayak sekarang nih, Shopee, Tokopedia, dia punya jaringan yang bagus. Orang bisa mesan, laku itu barang. Nah, bagaimana caranya ibadah kita ini semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang beribadah tapi lupa dengan penciptanya, kepada siapa dia beribadah. Kenapa bisa lupa seperti itu? Karena keyakinan, keimanan dalam diri ini belum tumbuh dengan baik. Bagaimana bisa keimanan tersebut belum tumbuh dengan baik? Karena belum mengenal kepada siapa dia menyembah. Ya. Makanya pelajaran tentang akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka upaya untuk mengenal siapa sebenarnya kita sembah. Makanya dalam pelajaran akidah dimanapun itu, yang pertama yang dipelajari adalah keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun itu, membangun koneksi yang bagus. Dengan demikian barulah amal soleh kita ini akan diterima dengan baik oleh Allah. Barulah amal soleh itu diterima dengan baik oleh Allah. Makanya selalu ada itu, selalu dimulai dengan alladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikr. Pasti dimulai dengan amanu dulu, baru amal-amal soleh yang lain. Kenapa? Karena amal soleh kita ini tidak akan berarti tanpa keimanan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah,
maka semakin berkualitas ibadah itu kepada Allah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan hanya rutinitas, bukan. Mau mana? Sholat maghrib, udah waktunya sholat maghrib. Tidak ada dalam diri kita bahwa saya ingin menghadap Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan ya rutinitas agama. Ya. Kayak rutinitas, kayak makan aja gitu. Lagi makan udah makan gitu. Kenyang udah gitu. Tapi tidak ada rasa yang muncul dalam diri kita. Nah itu. Ya. Orang-orang berlomba untuk mencari koneksi yang bagus dengan pejabat. Ya. Orang-orang berusaha untuk berkenalan dengan orang yang menjadi idolanya. Benar begitu Pak? Ya, dari PDKT gitu ya. Tujuannya apa? Biar saya kenal sama si fulan, saya kalau ada apa-apa gampang urusannya sama dia. Gitu ya Pak? Kita berusaha mendekatkan diri, mencari koneksi, ya, bersahabat atau berteman dengan si fulan, mungkin karena ada tujuan tertentu yang kita inginkan dari si fulan. Gampang dah urusannya. Ya. Kenapa kita tidak ingin menjalin koneksi yang bagus pada Allah, hubungan yang baik kepada Allah melalui keimanan kepada Allah? Padahal kebutuhan kita kepada Allah sangat banyak sekali. Ya. Banyak kebutuhan kita kepada Allah. Tapi kenapa kita lalai? Kita lebih senang ya menjalin hubungan yang baik dengan si fulan atau si fulan, ya, pejabat ini, pejabat itu. Saya kalau urusan sama Pak RW, udah gampang pokoknya urusannya. Udah akrab banget saya sama Pak RW, Bapak RT misalnya. Kenapa? Karena akrab, urusan gampang. Nah, ketika kita dekat dengan Allah, keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan apa saja gampang insyaallah. Ya. Karena Allah yang mengatur semuanya. Bagaimana caranya? Kenali yang akan kita sembah. Ya. Kenali Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, melalui ciptaannya. Bapak dan Ibu sekalian, kadang kita ini kagum ya. Kita lihat lukisan, bagus banget nih lukisan. Ya. Kita tahu siapa yang melukis. Melukisnya tuh. Itu pelukisnya. Wah, saya mau foto dulu, saya selfie dulu sama dia nih. Selfie kita. Kita kadang melihat ada ustadz penceramah, cakep banget, bagus ceramahnya. Sehingga kita mengidolakan beliau. Akhirnya kita dekati beliau. Ustadz minta foto. Ya. Ada Ustadz Abdul Somad misalnya. Andai Ustadz Abdul Somad datang sini nih, ya, Ustadz minta foto nih, biar ada kenang-kenangan. Kenapa? Kagum kita sama beliau. Ya. Kagum kita sama beliau. Kenapa kita tidak pernah kagum dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat manusia yang bisa berjalan, itu ciptaan Allah. Kenapa kita tidak pernah kagum? Kita melihat matahari yang terbit, yang bersinar, menyinari alam semesta. Kenapa kita tidak pernah kagum? Kita melihat lukisan yang indah, yang pada hakikatnya Allah lah yang memberi kekuatan, kemampuan kepada orang tersebut untuk bisa melukis. Kenapa kita tidak pernah kagum? Itu karena terhalang koneksi yang bagus kepada Allah. Kita lebih kagum kepada ciptaan Allah, tapi tidak pernah kagum kepada penciptanya. Kenapa? Gak kenal kita dengan Allah. Nah, kita mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sifat-sifatnya, ya, melalui Al-Qur'an, melalui keterangan oleh para asatid, ya, melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar di sini dalam rangka itu. Kita belajar akidah dalam rangka itu.
memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jaringan kita kepada Allah ini semakin kuat sehingga apapun yang kita minta kepada Allah, Allah kasih. Kenapa? Dekat kita. Sebagaimana seketika seseorang itu ya dekat dengan si fulan, maka dia akan memberikan apapun yang dia inginkan, membantu yang dia menjadi kawan akrabnya. Kenapa? Karena dekat. Padahal manusia itu punya sifat bakhil. Manusia punya sifat jenuh, bosan. Tapi Allah tidak punya sifat bakhil. Allah tidak memiliki sifat bosan. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah Allah. Kenapa kita tidak membangun koneksi yang dan alhamdulillah ya, 1 tahun yang lalu kita sudah mulai membahas ya mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenai sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sifat pengampunnya Allah, dan banyak sekali sifat-sifat Allah yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan itu bisa melekat dalam diri kita. Kita ini menyambung ya, di samping koneksi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang baik kepada Allah, kita juga harus memperbaiki koneksi ya kepada Rasulnya. Ya, memperbaiki hubungan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah yang menjadi wasilah. Ya, Rasulullah yang menjadi wasilah, perantara sehingga kita bisa beriman kepada Allah. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian, ya. Bisa dekat dengan presiden, tapi tidak pernah ingin kenal dengan asistennya. Padahal kadang-kadang yang dikirim oleh presiden itu ke sana ke sini itu asistennya. Suatu saat ya, yang dikirim asistennya, karena kita tidak dekat dengan asistennya, kita mau mengadu kepada presiden nggak bisa, presidennya nggak ada, asistennya yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi ini, ya, untuk menyampaikan risalahnya Allah, yaitu Al-Quran, menjadi wasilah pembawa petunjuk, membawa rahmat kepada sekalian hamba. Walaupun pada hakikatnya yang memberikan petunjuk, yang memberikan rahmat adalah Allah, tetapi beliaulah wasilahnya, penghubungnya. Ya. Kita kalau mau kenal dengan Allah harus melalui beliau. Tidak ada yang bisa mengenal Allah tanpa melalui perantaraan beliau. Karena beliaulah para rasul, ya, kalau terdahulu. Kalau sekarang kita sebagai umatnya Rasulullah, tanpa beliau kita nggak bisa mengenal Allah. Ya. Adakah orang yang menyerahkan proposal, permintaan bantuan kepada sebuah perusahaan atau sebuah lembaga langsung kepada bosnya tanpa melalui bawahannya? Nggak ada. Tanya dulu sama sapam, Pak, bos perusahaannya siapa ya di sini? Oh, si Anu. Bapak kalau mau berurusan sama aku, sama sekretarisnya tuh, beliau dalam itu dulu, aku temuin dulu situ dah. Atau Bapak datang aja ke sana, loket informasi. Nah, kalau mau bertanya di sana, melalui perantara dulu, beberapa perantara, baru nyampe ke sana. Ya. Nah, seperti itulah kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semakin kita dekat, maka semakin kita ini pun didekatkan oleh Rasulullah kepada Allah. Ini umatku ya Allah. Nah, kan senang kita. Kita datang ke presiden. Ini siapa nih, kata presiden? Kata asistennya, itu teman saya, Pak. Ini teman saya, Pak. Ini teman akrab saya ini. Akhirnya apa? Oh, teman akrab. Iya, ini. Nah, akhirnya apa? Jadi dekat. Coba betapa senang dan gembiranya kita kelak nanti di akhirat kita diperkenalkan oleh Rasulullah kepada Allah. Ini umat saya nih. Ini yang sering baca salawat kepada saya nih, ya Allah. Senang gak kita, Pak? Senang kita.
Maka dari itu kita juga mempelajari bagaimana sifatnya Rasulullah agar kita ini semakin akrab kenal dengan Rasulullah. Dengan demikian kita akan termotivasi lebih kuat, lebih mencintai Rasulullah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ya. Nah, itu pembahasan kita yang bagian-bagian terakhir. Ya. Dan juga para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali para malaikatnya Allah. Dulu itu udah bahas ya. Sebelum puasa kita udah bahas malaikat-malaikatnya Allah itu seperti apa. Tujuannya apa? Agar kita ini koneksi kita semakin dekat kepada Allah. Jadi orang-orang yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba ciptaan Allah yang dekat dengan Allah kita dekati juga. Sebagaimana kita mendekati orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang terhormat. Orang kalau mau dekat sama kiai bulan, akrab dulu sama siapa? Santrinya dulu, atau sama-sama ajudannya, atau apa namanya, yang dekat dengan beliau dulu, baru kita dikenalin sama kiai misalnya, atau sama presiden misalnya, atau sama pejabat siapa gitu, kenalan dulu sama bawahannya dulu, baru nanti bisa kenal dengan pejabat tersebut. Nah, kita agar kita lebih kuat koneksinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kenali ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah. Ya. Yang pertama yang selalu berhubungan dengan Allah itu para malaikatnya. Maka dari itu keimanan kepada Allah diiringi dengan keimanan kepada malaikatnya. Setelah itu Rasulnya yang mendapatkan wahyu ya, yang dibawa oleh malaikat disampaikan kepada Rasulnya. Baru kita iman dengan Rasulnya ya. Kita juga perbaiki koneksi dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya itu, kenali sifat-sifat Rasulullah, kenali kehidupan Rasulullah. Alhamdulillah ya, pembahasan kita sebelumnya ya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagian terakhir, wa annahu ballaghar risalah wa addal amana wa nasahal umma wa kashafal ghumma wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah ya, menyampaikan pesan dari Allah kepada umat manusia. Dan Rasulullah menyampaikan semuanya, tidak ada yang disimpan-simpan oleh Rasulullah, tidak ada yang dirahasiakan oleh Rasulullah, semua disampaikan oleh Rasulullah. Wa addal amanah ya, amanah yang besar yang diberikan Allah kepada beliau ditunaikan, apalagi yang kecil-kecil. Itu sebabnya Rasulullah SAW semasa kecilnya ya, sebelum berusia 40 tahun, bahkan sebelum menikah, itu Rasulullah sudah dikatakan sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Setiap titipan yang dititipkan kepada Rasulullah oleh orang-orang kufar ya, itu pasti aman, pasti aman, dijamin. Apalagi itu pesan-pesan dari Allah, pasti disampaikan kepada kita. Tinggal kita mau nyari apakah enggak nih. Bagaimana cara nyarinya? Nah, kita sebagai orang awam, karena kita nggak mondok, ya hadir di majelis taklim. Karena di sanalah pesan-pesannya Rasulullah itu disampaikan. Di sanalah pesan-pesan Allah disampaikan. Alhamdulillah sekarang ya, kalaupun misalnya sibuk banget nggak bisa hadir majelis taklim, ya bisanya habis maghrib doang sama isya, sisanya nggak ada waktu. Ya sudah, sekarang ya kalau punya handphone, lihat di YouTube yang manfaat aja, ceramah, kajian-kajian Islam yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah sekarang wasilah untuk mengkaji ilmu. Tapi lihat juga ya, sebelum kita misalnya deman sama kajian bulan atau kajiannya ini, lihat-lihat juga di YouTube ya. Hanya ke Ustadz siapa, ini bagusnya Ustadz bulan ini kajiannya, ini bagus itu, dia dengerin aja, ikutin aja kajiannya, kita ikuti. Jangan sampai kita ikut kajiannya orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap agama. Ya, para ustadz atau kiai
yang tujuannya hanya untuk mencari uang, mencari popularitas. Banyak sekarang ya. Banyak yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan keilmuan. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul utusan Allah yang sangat amanah, wa nasahat ummah, dan beliau ini diutus oleh Allah selalu menasehati umatnya, para sahabatnya. Nasihat yang sampai para sahabat itulah yang akan disampaikan juga kepada sahabat yang lain, terus turun-temurun sampai pada kita. Lalu disebut dengan hadis atau disebut dengan risalah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa disebut dengan hadis, ya, al hadis nabawi, atau dengan sunnah Rasul. Walaupun ada yang membedakan antara hadis dan sunnah. Ada yang mengatakan kalau sunnah itu ya amalan atau ucapan Rasul yang benar-benar dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau hadis itu hanya sekedar ucapan saja. Kalau sunnah itu benar-benar dijalankan. Ya, bahkan dia maknai sunnah itu artinya at-thariqah, jalan. Kalau hadis sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perbuatan, perkataan, tingkah laku, atau pengakuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nawakashafal ghummah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kashafal ghummah, azalal jahalah. Jadi dengan diutusnya Rasulullah, maka kebodohan yang ada di permukaan bumi ini hilang. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, minal dhulumati ilal nur, dari dunia kegelapan yang penuh dengan kebodohan, kejahilan, menuju cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kejahilan di sini bukan tidak tahu berbuat apa, tapi tidak mengenal siapa pencipta, tidak mengenal tujuan hidup. Datang Rasulullah memperkenalkan kepada kita bahwa inilah sang pencipta kita, bahwa inilah tujuan hidup kita di dunia ini yang sementara, yang hanya berkisar 80-70 tahun, ya, atau paling tidak 100 tahun itu sudah nggak bisa gerak, itu tinggal tidur doang gitu. 100 lebih udah bisa gerak, itu diangkat kemana-mana, diangkat udah. Itu mentok udah tuh. Habis itu udah meninggal. Kemana kita akan pergi ketika kita meninggal? Ya, yaitu menunggu waktunya kapan kita akan berjumpa dengan Allah, kapan kita akan mempertanggungjawabkan ya perbuatan kita semasa di dunia. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kashafal ghummah, ya, membawa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan kejahilan di permukaan bumi ini. Wajahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Nah, ini terakhir kajian kita sebelum puasa, kajian terakhir ya. Dan Rasulullah ini ya berjihad bersungguh-sungguh fillah, dalam menegakkan agama Allah, haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya. Ya. Tidak ada manusia yang rela mengorbankan hartanya, mengorbankan hidupnya, bahkan nyawanya demi suatu perjuangan, demi suatu misi. Rasulullah itu orangnya. Tidak seperti kita ya. Kita masih setengah-setengah, tapi Rasulullah totalitas. Hidupnya, hartanya, ya, aktivitasnya semua dalam rangka menolong, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Rasulullah kita. Rasul yang membawa risalah. Itu Rasul kita. Betapa bangganya kita, ya, betapa senangnya kita, ya, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat hebat, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling mulia di permukaan bumi ini, bukan hanya di bumi, di langit, ya, bahkan paling mulia dari alam semesta. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak ingin membangun koneksi yang bagus dengan beliau? Kenapa kita masih malas bersalawat dengan beliau? Kenapa kita masih malas membaca sejarah perjuangan dan kehidupan beliau? Kita aja nih, ya, kalau dengar sama Kiai Fulan atau Ustadz Fulan atau Habib Fulan, atau Habib hebat banget ceramahnya bagus, Ustadz Abu Somad misalnya bagus banget ceramahnya, deman gue dengar ceramahnya. Akhirnya kita apa? Cari biografinya,
beliau tinggal di mana sih? Beliau kayaknya keturunannya siapa nih? Ya, beliau pula belajar di mana? Atau orang yang seperti ini saja kita kagum, kita cari biografinya. Bagaimana kita tidak mencari biografinya Rasulullah yang lebih hebat dari itu? Ya. Pernahkah kita coba baca sejarah-sejarah Nabi? Ya. Pernahkah kita misalnya beli buku tentang Siratun Nabawi? Ya. Perjalanan hidup Rasulullah. Ya, atau pernahkah kita bisa searching di Google? Ya. Perjalanan hidup Rasulullah, cerita perjalanan hidup Rasulullah. Pernahkah kita? Mungkin jarang. Kenapa? Gak kenal, kurang kenal dengan Rasulullah. Lebih kenal dengan orang lain daripada Rasulullah. Padahal Rasulullah ini perantara kita beriman kepada Allah. Nah, ini ya, ini tujuannya. Tujuannya kenapa kita ya dalam kajian akidah itu membahas tentang Rasulullah SAW, mengimani Rasulullah, mempercayai Rasulullah karena demi koneksi yang bagus, menjalin hubungan yang bagus. Dengan demikian, ya kita akan semakin mutma'ninah, ya semakin tenang dalam menjalani kehidupan ini. Ya, kadang orang risau, galau, susah, sedih. Ya, kenapa? Karena belum dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ketika orang dekat dengan Allah dan Rasulnya, apapun yang menimpa, nah, dia akan tetap tenang. Dulu ada seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW, kurang lebih 31 orang, ya, disebut dengan Sariyah. Jadi kalau ada peperangan, Rasulullah langsung hadir mengikuti peperangan tersebut, itu namanya Ghazwah. Ya. Tapi kalau ada peperangan yang tidak dihadiri Rasulullah, tapi Rasulullah mengutus sahabatnya datang ke sana, ya, itu namanya Sariyah, utusan Rasulullah. Nah, beliau ini, ya, sahabat ini diutus oleh Rasulullah SAW, berjumlah kurang lebih 31 orang, ya, menuju ke daerah Romawi. Nah, karena sedikitnya utusan tersebut, ya, dan musuh yang banyak, kemudian mereka semua tertawan. Jadi ditangkap semuanya. Ada satu pemimpinnya, ya, saya lupa nama beliau, Abdullah bin Ubadah, sahabat beliau nih, sahabat Rasulullah. Ya, bagaimana perjuangannya dalam mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang Romawi, ya, orang-orang Romawi percaya bahwa dengar kabar bahwa ini orang-orang Islam, ya, itu sangat kuat sekali keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Saya ingin menguji seberapa kuat sih imannya. Ini rajanya menguji nih. Ya. Lalu dipanggillah tadi tawanan orang-orang Islam tadi, dipanggillah pemimpinnya siapa? Panggil pemimpinnya. Ditawari pemimpinnya. Ini sahabat tadi nih, ditawari. Maukah engkau? Ya, saya berikan tawaran. Ya. Saya punya kekuasaan yang luas. Ya. Kekuasaan Romawi itu termasuk kerajaan yang yang adidaya di zaman dulu, ya, Romawi. Nah, dia punya kekuasaan yang luas. Saya akan berikan kekuasaanku, separuh kekuasaanku kepada engkau, ya, agar engkau mau keluar dari Islam. Itu saja. Semua kekayaan saya, kerajaan saya berikan kepada engkau separuhnya, ya, agar engkau mau keluar dari Islam. Beliau mengatakan, walaupun semua kerajaan yang ada di permukaan bumi ini engkau berikan kepada saya tidak akan keluar dari Islam. Lalu beliau kemudian memanggil anaknya, ya, panggil anaknya. Beliau punya anak perempuan yang sangat cantik, ya, yang semua raja-raja, ya, menginginkan anaknya menikah dengan anak si raja ini, pangeran, ya, berarti ya, nikah dengan tuan putri ini, anaknya raja ini. Tapi nggak ada yang diterima, saking cakepnya nih anaknya nih. Ditawarin, ya udah begini aja nih, ya, begini aja, engkau ambil separuh kerajaanku dan aku berikan anakku ini kepadamu bersama separuh kekuasaanku. Yang penting kamu keluar dari Islam. Apa kata beliau? Walaupun semua wanita yang cantik kau serahkan kepada saya, ya,
saya tidak akan melepaskan agama ini. Bingung raja ini. Wah, benar-benar ini. Ya. Akhirnya apa? Minta prajurit, tangkap, masukkan ke dalam penjara. Kurung selama 3 hari, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Ya. Kita kalau nggak dikasih makan udah nggak apa-apa. Yang penting minum ada. Allah kan mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Nggak pakai makan, yang penting minum, semua bisa hidup. Kita bisa bertahan hidup dengan air, walaupun lapar ya. Tapi ini nggak dikasih air. Kalau udah urusan air nggak ada, udah haus. 3 hari 3 malam nggak dikasih makan, nggak dikasih air. Ya, beliau bersabar. Beliau tetap bersabar. Beliau tetap tidak ingin melepaskan keimanannya. Setelah itu ini raja pintar nih. Ya, raja Romawi ini pintar. Nah, udah tahu nih, udah lapar dan haus ini. Bawain makanan ke penjara. Masak babi yang dengan masakan yang paling lezat. Kemudian bawakan khamar. Yang ada apa? Babi dan khamar. Itu dibawain ke penjara. Orang udah 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Ya, gimana itu kira-kira? Goncangan keimanannya itu luar biasa. Ya, ujian keimanan itu luar biasa. Ya, mempertaruhkan nyawanya. Itu baru sahabat ini, belum Rasulullahnya ya. Itu kita bercerita tentang jihad fisabilillah. Ya. Ini sahabat tadi tidak mau makan sampai itu babi masakan itu basi, busuk. Ya, nggak dimakan selama 3 hari. Jadi 3 hari nggak dikasih makan, 3 hari dikasih makan babi dan khamar, dia nggak mau makan, tetap tahan. Sama udah lemas banget udah. Ya. Dalam satu kitab disebutkan ini manusia. Manusia itu kalau tidak makan dan tidak minum itu bisa bertahan selama 7 hari 7 malam. Ya. Jadi jasad kita ini, ya. Makanya orang kalau nggak makan nggak minum, ya itu tubuh kita ini menggerogoti daging-daging yang ada pada tubuh kita, makanya semakin kurus. Ya. Menggerogoti cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita itu sebenarnya semakin kurus. Tapi itu masih bisa bertahan hidup selama 7 hari 7 malam. Itu manusia ya. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Tapi kalau binatang, kita nggak kasih makan 7 hari 7 malam itu 3 hari 3 malam aja bisa mati. Itu kambing atau ayam bisa mati. Tapi manusia diberikan kemuliaan seperti itu, bisa tahan. Ini tadi sahabat 3 hari 3 malam nggak dikasih makan dan minum, dikasih makan minum setelah itu, tapi hanya babi dan khamar, dia nggak minum, nggak makan itu selama 3 hari lagi, berarti 6 hari nggak makan nggak minum, udah lemas banget tuh. Ya. Akhirnya apa? Dikeluarkan, udah nggak bisa nih kayaknya nih, nggak bisa ditawarin sesuatu ini nggak bisa. Ya udah diancam aja kata raja. Akhirnya apa? Dikeluarkan tadi nih sahabat, ya pemimpinnya. Nah, kemudian dinyalakanlah rinjing ya, rinjing tahu Pak? Rinjing Pak. Tempat penggorengan, tempat penggorengan yang besar, ya. Penggorengan yang besar, ya. Di sana dimasukkan minyak yang banyak, kemudian dinyalakan api, ya. Selama beberapa hari sehingga minyak itu panas, ya. Sehingga diperlihatkan, wahai fulan, ya. Coba engkau perhatikan, dipanggil kan tadi ada 31 utusan. Dipanggil sahabatnya satu persatu, dilempar ke dalam api, dilempar ke dalam penggorengan tersebut. Baru beberapa menit di dalam sudah tinggal tengkorak. Saking panasnya itu, saking panasnya. Dimasukkan lagi, dimasukkan semua sampai tersisa beliau. Ya, sampai tersisa beliau. Kemudian ketika giliran beliau menangis. Beliau menangis. Lalu para penjaga mengatakan, wahai raja, dia udah menangis tuh, kayaknya udah menyerah itu kayaknya tuh, ya. Takut kayaknya dia nih. Ditanya lah, kenapa engkau menangis? Lalu dia berkata, sahabat ini mengatakan bahwa saya menangis karena saya sudah merindukan ini dari dulu, pengen mati syahid dari dulu, saya rindu, alhamdulillah udah sampai waktunya nih. Ya. Saya hanya menangis, bercita-cita, andai saya punya 1000 nyawa, sehingga saya bisa beberapa ribu kali ditenggelamkan di sana.
sehingga saya mendapatkan pahala maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bercerita tentang jihad fisabilillah. Ya. Itu sahabat Nabi. Ya. Bagaimana dengan nabinya? Itu luar biasa, lebih lagi. Bisa kita bayangkan seorang pemimpin, ya, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah selama 7 tahun dibantai, dihina, bahkan diboikot bersama para sahabat yang lain yang sudah masuk Islam selama 7 tahun. Gak bisa beli apa-apa, air aja diboikot. 7 tahun itu Rasulullah. Kemudian berangkat, pemimpin ini, Rasulullah pemimpin. Berangkat ke Taif, sampai di Taif apa yang beliau dapatkan? Cacian, makian, bahkan lemparan batu. Ini seorang pemimpin. Ini jihadnya Rasulullah. Itu baru jasadnya beliau, dirinya beliau. Ya. Mempertaruhkan nyawa, belum lagi hartanya Rasulullah. Ya. Istri Rasulullah Khadijah al-Kubra, ya, itu termasuk wanita, ya, yang terkaya di Mekah. Habis hartanya demi perjuangan agama. Rasulullah dalam cerita, ya, beliau itu kalau mendapatkan harta ghanimah, ya, ikut berperang, dapat harta ghanimah yang banyak, beliau dapat jatah bagian, dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Jatahnya Rasulullah itu langsung dibagikan kepada fakir-fakir miskin. Sampai suatu ketika Rasulullah ini lupa bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ketika pulang, ya, ke rumah, bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan hari ini?" Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, hari ini tidak ada makanan." Rasulullah mengatakan, Ya Aisyah, kenapa engkau tidak berbicara? Kenapa engkau tidak ngomong tadi? Agar saya bisa sisahkan sedikit buat makan di rumah. Nah, saking apa? Saking asyiknya berbagi. Itu Rasulullah. Dirinya saja, ya, tidak dipikirkan demi itu. Nah, udah kita nggak usah lah sampai level seperti itu. Ya, kita yang penting kita berbagi. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad. Kenapa beliau sampai seperti ini? Karena janji Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, kita ulang sedikit, ya, beberapa keutamaan yang akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, jihad fisabilillah itu bukan hanya berperang, bukan hanya itu, tapi berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya. Kita memperjuangkan agama Allah di masjid, ya, menghidupkan masjid, itu termasuk jihad juga. Para santri yang belajar menghafal Al-Qur'an, mempelajari agama demi untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Karena kalau tidak ada yang belajar, nanti ilmu ini akan hilang. Maka mereka ini termasuk sabilullah, berjuang, mengurangi sedikit makan dan tidurnya hanya untuk apa? Menghafal Quran, meluangkan waktunya hanya untuk apa? Belajar. Nah, mereka semua disebut sabilullah juga. Ya. Orang memperjuangkan agama, para kiai, para asatid yang mendakwakan agama kemana, ke pelosok, kepada orang-orang yang belum paham dan agama, semua mereka semua sabilullah juga. Kita sebagai dermawan misalnya, ya, memberikan harta kita kepada perjuangan-perjuangan agama, ya, mensedekahkan harta kita kepada pejuang-pejuang agama, itu juga termasuk sabilullah. Ya. Jadi sabilullah itu apa? Sabilullah adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan apa yang kita mampu, baik itu dari segi harta, mal, wan nafsi, diri kita secara langsung, awil lisan, atau lidah kita, menasihati atau memberikan petua atau menegur, itu semua jihad. Orang-orang yang seperti ini, ya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah baik dengan hartanya, dirinya, mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, andai saja mereka tahu. Rasulullah mengatakan,
Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hendaklah kalian memerangi. Nah, ini kalau dalam masa peperangan ya. Dan kita tidak perlu gegabah ya, memerangi orang-orang musyrik. Orang musyrik yang seperti apa yang kita perangi? Yang memerangi agama. Ya, jangan asal non muslim perangi, enggak ya. Yang kita perangi itu yang memusuhi agama. Kalau tidak memusuhi, tidak mengganggu agama, jangan diganggu. Nah, itu ya, agar bisa dipahami. Ada orang benci dengan apa? Non muslim. Ada tetangga non muslim, padahal dia baik banget sama kita, tapi kita musuhi dia. Ya, jangan, nggak boleh seperti itu. Ya. Rasulullah mengatakan, kalau engkau masak sayur banyak kuahnya, bagi kepada tetanggamu, walaupun tetangga engkau itu non muslim. Suruh berbagi. Berarti maksudnya apa? Berbuat baik. Jangan dimusuhi. Kalau dia nggak musuhin kita, dan dimusuhin itu yang musuhin aja. Nah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah katakan dalam sabdanya lain, ma'aghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahun nar. Tidaklah berdebu. Maksudnya apa? Tidaklah seseorang itu merasakan letih capek dalam memperjuangkan agama Allah, fatamassahun nar, lalu dia disentuh oleh api neraka. Maksudnya tidak mungkin orang yang letih capek sampai berdebu kakinya fisabilillah, tidak mungkin mereka akan disentuh api neraka. Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Apalagi janji yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajat a'addaha Allahu lil mujahidin fisabilillah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Ya, ada 100 tingkatan. Kalau kita di tempat hidangan makan, itu ada buat masyarakat awam yang biasa, ada para asatid, ada yang VIP, ada lagi yang di atasnya lagi VVIP. Ada VIP, ada VVIP-nya lagi. Itu yang spesial penceramahnya. Hari ini GG dan Islam lain. Di bawahnya lagi tokoh-tokoh masyarakat, bawahnya lagi masyarakat biasa, bawahnya lagi anak kecil. Nah, gitu. Ini ada tingkatan-tingkatan, ada 100 tingkatan. Nah, 100 tingkatan tersebut ya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma baina darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Antara satu derajat dengan derajat yang lain, satu tingkatan dengan tingkatan yang lain, itu seperti antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Ya. Langit ini dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa lapisan langit ini itu mempunyai pintu-pintu tertentu. Langit pertama ada gerbangnya, langit kedua ada gerbangnya. Jadi kalau orang keluar angkasa belum mencapai gerbang langit, itu belum nyampe langit pertama. Itu luar angkasa sudah tuh. Planet apa yang paling jauh? Pluto. Bintang yang paling jauh itu belum sampai langit pertama. Saking jauhnya tuh. Nah, ini antara derajat dengan derajat yang lain, itu antara langit dan bumi. Dan luar biasa ya. Tingkatan ini bagi siapa? Bagi orang yang berjuang atau memperjuangkan agama Allah. Apalagi janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah mengatakan, yasfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang meninggal dunia karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau untuk zaman sekarang ini perang sudah jarang ya. Perang sudah jarang. Yang ada sekarang ini sabilillah adalah orang-orang yang mempertahankan, berusaha memperjuangkan agama Allah. Ya. Seperti apa misalnya? Dalam rangka menyebarkan agama ke pelosok-pelosok, ya. Para dai misalnya, atau para pelajar-pelajar agama, generasi-generasi pelanjut agama kita, atau orang-orang yang memakmurkan, membangun masjid, ya, membangun tempat-tempat ibadah, memakmurkan tempat-tempat ibadah, itu semuanya sabilillah. Ya, orang-orang seperti ini kalau meninggal, atau termasuk kita ini yang rajin, misalnya hadir majelis taklim, ini kan menuntut ilmu juga. Ya, rajin, yang penting rutin, setiap minggu hadir misalnya dalam setiap majelis taklim, insya Allah masuk dalam kategori sabilillah. Orang yang meninggal seperti ini, kata beliau,
orang-orang ini akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong sab'ina min ahli baitihi, 70 orang dari keluarganya nanti di akhirat. Orang-orang seperti ini akan diberikan kesempatan untuk menolong 70 orang dari keluarganya nanti di akhirat. Lihat tuh, anak saya mau dimasukin neraka, itu anak saya. Tuh sini, itu sepupu saya tuh. Kalau di Sulawesi ada sepupu sekali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. Sepupu 3 kali saya tuh. Ya, neneknya dia, bapaknya dia, ya, sama bapak saya itu masih saudara. Ya, kakek dia sama kakek saya masih saudara juga. Nah, kakeknya kakek saya, citnya itu baru itu di sana punya anak terpecah misalnya itu. Jadi berapa tingkatan gitu. Nah, kita diberi kesempatan untuk membantu sebabnya. Yaitu sebabnya ya orang-orang dulu yang tahu dengan agama, dia pasti salah satu dari anaknya itu disuruh belajar di pesantren. Jangan semuanya umum. Tujuannya apa? Barangkali dari anak saya yang satu ini nanti yang bisa memberikan pertolongan kepada kakak-kakaknya, orang tuanya. Itu harapannya. Nah, ini sampai sini saja kajian kita sebagai pembuka, ya. Terakhir mengingat-ingat sedikit akhir dari kajian kita 10 puasa. Nah, kita lanjutkan lagi insyaallah pada pembahasan pekan depan. Kita akan membahas tentang hukmul jihad, hukum berjihad. Bagaimana hukumnya? Apakah itu fardu ain? Kalau fardu ain berarti individu, atau fardu kifayah, ada yang melaksanakan, yang lain sudah gugur, atau sunnah, atau seperti apa hukumnya? Insyaallah akan kita bahas pada pekan depan. Baik, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kalau ada yang bertanya, insya Allah nanti pekan depan ya. Pekan depan kita, kalau ada bertanya silahkan. Biar interaksi lebih bagus, ya, lebih hidup. Nah, kata para ulama, hayatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu bisa hidup kalau kita saling tanya jawab. Biasanya yang nempel itu yang kita tanyakan. Yang lain kurang nempel. Pembahasan dari jam berapa tadi sampai sini? Yang nempel paling berapa? Pulang ke rumah udah hilang sebagian. Ingat lagi kalau ada yang ngingetin. Biasanya begitu banyak-banyak. Tapi mudah-mudahan ya, kita duduk di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan yang kuat, senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa memperkuat keimanan kita kepada Allah.